Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosida. Saya dari Tadris IPS 1B di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membuat video tentang landasan ekonomi pendidikan, di mana video ini saya buat untuk melengkapi nilai UAS semester saya. Baiklah, yang pertama kali yang akan saya jelaskan yaitu tentang landasan ekonomi pendidikan ataupun ekonomi pendidikan ini sendiri, di mana ekonomi pendidikan ini merupakan pembahasan yang mengkaji tentang bagaimana individu atau suatu individu dan masyarakat tentang membuat pilihan mereka tentang penggunaan sumber daya produktif yang langka ataupun terbatas. Dan kenapa adanya landasan ekonomi pendidikan di dalam suatu landasan pendidikan? Karena di dalam pendidikan ini juga kita harus ada pendanaan tertentu, di mana di dalam pendanaan ini termasuk dalam pembiayaan gedung ataupun penyewaan gedung, di mana gedung tersebut kita pakai untuk kegiatan pendidikan. Dan kemudian di gedung itu tersebut kita pasti akan menggunakan listrik, yang dimana kita menggunakan telepon ataupun kita menggunakan televisi sebagai sumber pendidikan dan juga radio. Nah, kemudian di dalam ekonomi kita diajarkan untuk bagaimana cara menyusun dan menata pengeluaran dan pemasukan. Nah, di dalam pendidikan ini kita juga mengeluarkan banyak sekali biaya. Nah, di mana dengan adanya ekonomi ini kita juga tidak sembarangan menulis biaya pengeluaran dan pemasukan dalam pendidikan. Tentu pengeluaran di sini sangat banyak, maka dari itu butuhnya ekonomi pendidikan adalah untuk memfasilitasi tentang pembiayaan dalam pendidikan, dana agar tidak ada kecurangan di dalamnya. Selain itu, pendidikan ini merupakan sebagai salah satu investasi yang sangat menguntungkan, di mana investasi ini berkepanjangan. Kemudian ada dua negara yang menggunakan landasan pendidikan ini juga mencakup dalam landasan ekonomi pendidikan, yaitu negara Amerika dan juga negara Jepang, di mana negara Jepang ini melakukan usaha ini dalam mencerdaskan kehidupan bangsanya, dan juga sistem administrasi keuangan pendidikan Jepang disediakan bersama-sama antara pemerintahan pusat, distrik maupun kota. Nah, kemudian di Amerika juga seperti itu, di mana ekonomi pendidikan ini telah terdapat anggaran belanja pendidikan yang terbilang sangat besar berbanding terbalik dengan Indonesia, seperti yang dapat kita lihat secara langsung maupun tidak langsung. Baiklah, sekian yang saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf bila ada beberapa kesalahan dalam berkata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.